Oke guys, pada pagi hari ini aku tuh mendapat servisan. Nah, di sini tuh kasusnya ininya patah guys. Knop bawaannya tuh panah dan diganti knop dari pasar. Dan tidak lama itu rusak lagi. Dan knopnya kayak gini, burik kayak gini guys. Nah, ini karena penggantian part yang enggak bagus ini guys. Aku tuh paling males kalau misalkan servis dari tangan orang terus servis tempat saya, itu paling males sebenarnya. Tapi nggak apa-apa guys, namanya tukang servis ya harus dilalui gitu. Ininya buntu guys, ini aku juga nggak tahu ini solusinya bagaimana ini. Namun aku selalu berusaha untuk memaksimalkan kinerja saya supaya yang datang ke saya itu tidak kecewa tuh guys. Nah, ini buntu di sini dan ini diganti, ini patah asnya ini. Oke guys, kita lihat dulu apakah bisa atau tidak ini. Kadang ya bisa, kadang ya tidak gitu. Kadang bisa, kadang tidak gitu. Kadang-kadang dan kadang-kadang. Nah, ini partnya ini dan ini rusak, mati lagi ini guys. Ini pelanggan baru ini guys, ini sudah dicari kemana-mana, beli knop ini tuh tidak ada, kan ada harganya mahal sekitar 150 atau 80.000 paling murah kalau aku yang beli, tapi kalau aku jual paling 100.000 atau 110. Namun barang yang seperti itu nggak ada guys. Ini gimana solusinya? Nah, ini guys, dia di apa itu servis tempat orang itu ganti as sama ganti knop kayak gini. Nah, ini knopnya ada silnya juga, sistemnya tanah air, tapi knopnya kualitasnya jelek. Harga 20.000 dia beli di pasar itu. Lalu dia dapat rekomendasi dari temannya untuk datang ke saya karena saya terkenal bengkel serba bisa gitu. Ini seperti ini buntu. Nah, kita coba pakai ini. Ini kalau aku salah sedikit itu ini juga patah, di dalam sini ikut patah. Oke lah, aku menggunakan air ini seperti ini guys. Ini knopnya patah. Oke, sebagai bengkel yang sudah terkenal serba bisa, kita harus mengupayakan supaya bisa gitu, tentunya sambil santai guys. Karena kalau buru-buru itu gimana ya, nggak jadi kalau buru-buru. Mencoba menggunakan alat-alat saya yang ada di sini. Ini tak lepas dulu. Di studio servis jam tangan Sendela Wali ini tentunya semua jam tangan akan dikupas tuntas. Nah, ini diameternya sama enggak sih? Ini sama, tapi ada yang lebih kecil lagi, enggak ada yang lebih kecil lagi ini guys. Ini juga kalau aku ngebornya asal, nah, itu salah juga itu. Kalau misalkan aku ngebornya asal loh guys, itu salah. Bisa jadi malah alat borku yang rusak gitu. Ini resiko ini guys. Kalau rusak aku nggak dapat nggak dapat bayaran, namun malah alatku rusak. Nggak jadi malah alatku rusak, rugi tenaga istilahnya gitu. Tapi kalau jadi ini tak patok sekitar 50.000 lah gitu, karena beresiko. Kalau jadi untung-untungan, kalau nggak jadi ya alatku rusak, aku nggak dapat bayaran. Nah, seperti itu. Nggak jadi ya nggak usah bayar gitu.
segini aja cukup lah. Ini tak biar nggak kena air tumpahannya, tak singkirin jauh saja. Ini kasus saya adalah knop ini yang menjadi kendala itu guys. Ngeburnya itu bagaimana, soalnya dindingnya itu sangat tipis dan panjang, yang kalau panjang ini beresiko untuk patah, kalau pendek malah nggak beresiko gitu. Masalahnya ini penuh dengan masalah ini guys. Dimana guys? Aku itu sebenarnya paling males guys kalau misalkan ngebur yang bentuknya seperti ini, itu males sebenarnya. Malesnya kenapa? Karena dindingnya itu tipis, kemungkinan patah ya. Nah gitu. Kalau nggak patah jarum saya. Wah ini enggak center ini, goyang ini masalahnya ini guys. Harus menggunakan bor khusus kok. Ini bornya kasar masalahnya. Nggak bisa ini guys, nggak bisa. Nggak bisa ini. Sebentar, ini ada alat apa lagi ini aku. Ini rawan ini. Duh, aku mau jatuh semua. Teman-teman kalau cari kayak gini ke tukang servis lain tuh pasti dia nggak mau. Jarang untuk mengebor itu, jarang. Ini baru pertama kali juga aku ngebor ini. Dulu pernah gagal tapi jadi kedua kalinya ini. Namun di sini coba ya guys, coba. Kalau tak aku mikirin kayak gini nanti malah nggak bagus juga. Soalnya ini bornya juga nggak gimana sih, harus berpendek itu. Oh ini nggak bisa juga kan.
Solusinya itu seperti apa ini? Coba tak potong lah. Tak potong guys, kita potong dulu. Duh, kok malah ininya saya yang lepas guys, nggak konsentrasi ini. Soalnya pekerjaannya sulit guys. Nah gitu. Caranya kita otak-atik dulu guys. Coba potong dikit menggunakan ini. Sambil berpikir ini guys, masalahnya guys, jadi gak bisa langsung to the point, saset-saset gak bisa, soalnya sambil berpikir. Potong kalau aku menggunakan ini mana ini yang lebih tipis saja lah. Ini tebal juga ya, sama ya. Nah ini udah kepotong sedikit ya, kita gores. Tak buka menggunakan tang atau ini dulu. Ini tangnya juga nggak persisi nih, kurang persisi. Kurang center, pakai tang yang center aja. Ini lumayan center daripada tadi.
bisa ini guys. Duh, hampir aja nggak fokus aku hari ini guys. Nah ini coba bisa nih. Gini. Kebuka guys, akhirnya guys. Ini tuh banknya, ini cuma segini ternyata guys dia, dan akhirnya terbuka guys gue gitu loh guys. Nah jadi jasa servis serba bisa itu gimana ya, alatnya sama tapi tekniknya yang beda guys. Nah gitu. Nah ini terbuka guys. Logika pertama saat kita gunakan logika pertama itu, saat ada yang buntu orang-orang akan berpikir untuk gimana ya, kalau teman-teman ada peralatan buntu pasti berpikirnya untuk menyodok atau mengeburnya dari gitu. Nah itu logika pertama. Logika kedua, potong sebelah, tarik karena ini tidak di tengah gitu. Nah itu kita menggunakan logika karena kita sudah belajar mekanisme dari awal sampai sini, tentunya kita sudah memahami betul. Gitulah, jadilah tenaga servis serba bisa guys. Nih ya, coba kita tarik sini aja. Ini
jamnya hampir 1 tahun nganggur sih, karena tadi ganti onderdil tidak sesuai. Tapi di sini aku juga harus mengganti asnya sudah diganti karena panjangnya mungkin beda. Nah ini aku ganti as juga, jadi 50.000 itu sama asnya itu. Seperti ini guys. Nggak nyambung asnya, jadi seperti ini ya. Asnya itu seperti ini as bawaan. Ini dikasih dari pasar as apaan ini, as murah dijualnya 25.000. Ini knop maksud saya, knop murahan ini, jual 25.000 sama jasa servisnya mungkin sama. Kalau asnya kayaknya enggak sih, paling dia motong as saja karena ini lebih panjang. Cari jasa tukang servis jam tangan bisa seperti ini itu harus memahami mekanisme dulu. Sebelumnya mekanismenya sudah saya terangkan di konten sebelumnya, konten awal tuh mekanisme terus. Kalau ini sudah masuk ke babak servis, jadi kita harus benar-benar mengembangkan sendiri gitu. Oke, kita ganti as dulu. Ya, untuk jam tangannya saya rasa sudah cukup teman-teman, sudah cukup teman-teman, bisa lihat di playlistnya lagi. Ini kayaknya isinya juga butuh cuci ini. Coba tak buatkan sih. Aku ada asnya, tak cari dulu guys. Nah setelah tak cari-cari itu ada guys, ada tapi nggak berkarat, tapi nggak masalah gitu. Kasih minyak lah gitu. Tenaga servis juga bisa, ini tuh harus bisa gitu. Nggak bisa ya bukan tenaga servis juga bisa guys. Ini kasih minyak gini aja udah. Sebentar lagi. Yang ini nggak perlu dirapikan tuh, nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Nanti malah sedikit tadi nanti anunya. Ini sama ya ini. Waduh beda ini guys. Bisa nggak ini, tapi kita cek dulu. Oh bisa, ini bisa. Bisa.
Coba cek kerusakan mesinnya ini guys. Ini kalau nggak bisa ya kena biaya tambahan lagi guys, kalau mesinnya rusak itu. Monggo. Ini mesinnya mati guys. Oh hidup, mungkin IC-nya aja tadi yang kurang respon. Dan di dalam juga udah. Ini kita bersihin dulu guys ya, bersihin. Udah pada kotor dalamnya ini. Kita bersihin dulu guys. Udah ini tak kasih ini saja ini. Aku pakainya minyak wajah ini guys. Ini enggak sembarangan aku pakai itu. Bahan-bahan yang saya gunakan tuh bahan-bahan alami. Bagaimana ini pembersih muka aja dibuat pembersih jam, kalau nggak mahal biasa Swissnya bagaimana, harus ya tahu sendiri lah. Nah ini kotor banget ini guys, kotor banget. Ini aku pakai apa ini yang untuk wajah. Nah ini aku juga pakai pembersih wajah juga ininya gitu. Lihat das. Inilah helm. Nah itu seperti ini. Namun ini agak masih ada apa itu kebiru-biruan ini, sudah mulai berjamur ya. Kita bersihkan aja lah, kita bersihkan menggunakan apa ini namanya, menggunakan minyak lah. Menggunakan minyak ini dia biar meresap dulu itu ke pori-pori, kalau istilahnya bahasa wajah itu ke pori-pori. Nah ini kita bersihkan dulu. Udah mulai berkarat di ininya, kita bersihkan dulu.
Nah seperti ini guys, diamkan sebentar, atau kita bisa memanasinya dengan lampu guys. Sebentar aku panasin dulu dengan lampu. Nah ini itu aja udah cukup, ini udah bagus. Selanjutnya proses finishing, ini agak mahal dikit ini guys, dia berani merogoh kocek dalam, soalnya customer saya kalau misalkan cuma budget 50.000 aja ya paling tak potongin ini aja sama ganti baterai udah di mesin, nggak sampai finishing ini, karena dia berani 70.000 ya udah gitu. Tak rinciin semua ini sampai casingnya enggak, soalnya ada kotor kayak gini gitu. Nyervis kayak gini juga kalau bukan tenaga ahli ya juga malah mati guys gitu. Jadi semua siswa jendela wali ini ya, gitu itu harus bisa gitu. Harus bisa memperbaiki kayak gini. Bersaing di pasaran, di pasar atau di mana itu, ambil referensi belajarnya di channel Jendela Wali ya, itu cukup. Kalau mau gratisan ya di channelnya aja, tapi kalau misalkan mau berbayar ya langsung saja datang ke orangnya gitu, tapi jangan ke orangnya, soalnya saya terlalu sibuk guys. Dia juga jarang keluar-keluar dan waktu saya sedikit juga di rumah gitu. Nah kalau mau berbincang-bincang saja nggak apa-apa, kalau mau berbincang-bincang sama tukang servis di Jendela Wali ini nggak apa-apa. Ini ada transferan guys. Oke, sebentar tak pasang, bentar, sebentar ini tak pasang dulu, tak selesaiin dulu. Oh ini juga ganti seal ini guys. Nah, gitu. Nah gitu. Tinggal tutup belakang. Ini udah jadi guys ya. Udah jadi, tinggal pasang. Oke, untuk lain-lainnya detailnya teman-teman bisa playback kembali, soalnya aku dapat transferan ini guys, lumayan nilainya, kalau cuma 2 juta ya ada.